sudut mahkotanya itu ada batu mustikanya, termasuk batu mustika warna ungu, yaitu kecubung. Saya sedang membaca salah satu buku referensi saya, yaitu buku Pararaton, teman-teman. Buku Pararaton ini kan menjelaskan mengenai seluk-beluk cerita para raja Jawa pada masa lalu, mulai dari kerajaan Singosari ataupun sebelumnya Kenarok lahir, itu sudah diceritakan mengacu kepada manuskrip ataupun prasasti. Jadi insya Allah banyak benernya begitu. Nah, kenapa saya membaca buku ini? Karena ini menjadikan referensi saya, pandangan saya terhadap masa lalu begitu. Ada korelasi atau hubungannya terhadap agama spiritual yang mereka gunakan, ya. Karena beberapa kali saya melihat ada suatu keajaiban-keajaiban yang terjadi. Contohnya si Kenarok itu pernah dia lompat dari pohon kelapa, dia ambil beberapa helai pohon daun kelapa, kemudian dia terbang pakai itu, bisa, ya. Itu saya suka cerita semacam itu. Dan ini ada hubungan juga dengan batu mustika, ya kan? Apalagi di kerajaan Majapahit ada mahkota yang beberapa sudut mahkotanya itu ada batu mustikanya, termasuk batu mustika warna ungu, yaitu kecubung. Nah, saya ingat kemarin itu ada yang tanya kepada saya di chat WA dan juga komentar di YouTube saya, ada yang komen, apakah di zaman kerajaan dulu mustika kecubung dipakai para raja, kemudian di zaman sekarang itu bolehkah kita menggunakan mustika kecubung padahal kita nggak ada terah raja begitu? Jawabannya adalah boleh, ya kan? Boleh. Karena apa? Karena tidak ada hubungannya mustika itu dengan mustika yang lalu yang dipakai para kerajaan. Karena mustika itu kan dipakai oleh orang yang berbeda, ada kecocokan masing-masing. Jadi mustika kecubung biasanya juga ada beberapa jenis, ada beberapa bentuk yang cocok dengan orang tertentu. Contohnya gini, batu mustika kecubung yang ada di kerajaan warisan ataupun apa itu harta karunnya begitu, kebanyakan kan sekarang bisa dilihat di museum luar negeri di Eropa ataupun bahkan Amerika. Coba kalian cek aja, ada mahkota, kemudian ada mustikanya di dalam, di atasnya. Yang bisa pakai itu ya terah kerajaan yang bisa mengunlock ataupun membuka kunci energi dari si mustika kecubung itu, yaitu terah raja. Para raja itu yang bisa pakai. Nah, kalau di zaman sekarang saya punya mustika kecubung, ya tentunya yang bisa pakai yang cocok dengan mustika sekarang. Jadi saya pun tidak ada terah raja Jawa, tidak apa-apa, yang penting energinya cocok dengan mustikanya. Begitu. Jadi tidak perlu pakai terah raja Jawa, harus pakai batu mustika begitu. Yang terpenting cocok energinya, kalian bisa merasakan manfaat dari mustika kecubung, ya kan? Kemudian fakta lainnya, teman-teman, mustika kecubung itu batu mustika yang mudah cocok dengan siapapun, ya kan? Mudah cocok, di samping bentuknya bagus, warnanya cantik, energinya bisa dengan mudah cocok. Kebanyakan adalah energi pengasihan. Untuk apa? Untuk membuat kita lebih berwibawa, lebih punya daya tarik, lebih punya karisma begitu di orang di sekitar kita. Seperti itu, teman-teman. Kemudian fakta lagi, mustika kecubung itu bukan mustika atau batu akik kecubung, berbeda. Ya, batu akik adalah buatan manusia, sedangkan mustika kecubung adalah benda spiritual dari alam. Begitu, jadi ada bedanya. Kalau batu akik kecubung perlu diisi dulu baru bisa digunakan manfaatnya, kalau mustika tidak perlu, sudah ada energi dari alam. Jadi bedanya ada di situ, teman-teman. Oke, monggo untuk teman-teman yang sekarang mungkin punya mustika kecubung, komen saja nih, monggo apa yang pernah kalian rasakan setelah pakai mustika kecubung. Atau buat kalian yang belum pernah punya mustika kecubung dan berencana kepingin memilikinya, tidak ada salahnya lakukan pencocokan dengan mustika kecubung yang sesuai. Saya ada beberapa koleksinya, kalau berkenan langsung aja hubungi nomor yang tertera atau klik link yang ada di deskripsi saya, begitu ya. Saya mau lanjut baca buku Pararaton terlebih dahulu. Monggo, semoga berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.